Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairul man zakkaha wa waliyuha mawlaha summa ma'ayu. Sama rahmani wa rahmatullah sekali puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya kepada kita. Pada kesempatan kali ini masih kita diberi kesehatan, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi umur untuk menginjakkan kaki kita di bulan Ramadan. Bulan Rajab, berarti bulan depan sambung Syaban, Ramadan. Jadi bulan Ramadan sebulan setengah lagi. Satu bulan setengah lagi kita insya Allah kedatangan tamu Allah yang sangat agung. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga masih senantiasa diberi kesehatan sampai datang Ramadan. Ketika Ramadan juga sehat, sempurna puasa ibadahnya, selesai Ramadan diterima amalnya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan yang lalu yang kita bahas mengenai hak-hak antara suami dan juga istri. Kita ulangi lagi untuk yang kita sudah bahas. Yang awal dulu kita bahas tentang kewajiban suami atau hak istri. Yang pertama adalah tutur kata yang baik. Tutur yang baik. Terus kemudian yang kedua kita bahas mengenai nafkah. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu adalah mengenai pendidikan. Atau yang dilihat dari sisi syariat yang namanya adalah tarbiyah, yaitu adalah mendidik, mengajari. Dasarnya apa? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Wa ahlikum, tidak cuma disuruh jaga diri kita saja, cuma disuruh jaga keluarga kita. Tahu diri Pak? Ini menarik dia. Baik. Maka di surat At-Tahrim ayat 6 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaga diri dan juga menjaga keluarga, anfusakum wa ahlikum, dari apa? Dari api neraka. Sehingga sebenarnya tugas kita laki-laki ini Pak, yang paling berat bukan untuk memberi makan atau minum keluarga kita, tapi bagaimana caranya bisa menarik mereka sama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, sama-sama terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perintah Allah, kewajiban orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dari api neraka dan juga jagalah keluarga kalian. Kembali ke sini, maka kita wajib untuk mendidik, mengajak, mentarbiyah keluarga kita supaya tahu apa yang wajib, tahu yang haram, wajib dilaksanakan, yang haram kemudian ditinggalkan. Babnya sekarang ini kan berarti kan seorang laki-laki wajib mengajari. Andaikan laki-lakinya ini pertama adalah punya ilmu. Oke, laki-laki sang suami memiliki ilmu, maka perempuan istri tidak perlu harus keluar rumah untuk mencari ilmu dari orang lain, mencarinya dari suaminya sendiri. Tapi
Tapi keadaan yang kedua biasanya suami tidak memiliki ilmu, tapi suami punya koneksi untuk bertanya. Tanya Pak, misalnya istri, Pak, hukum haid ini berapa Pak? Kamu kenapa dek? Bu, tak ada yang misalnya saya berikan. Maka yang tanya adalah kita sebagai laki-laki, tanya ke yang lebih tahu, kemudian menjelaskan ke istri kita. Kita ngerti. Terus Pak hukumnya, aku ya, ketika kita bisa menjelaskan, maka wajib untuk menjelaskan. Ketika tidak memiliki ilmu, tidak bisa untuk bertanya, menjelaskan karena keterbatasan, maka dalam keadaan ini perempuan boleh, bahkan dikatakan wajib untuk keluar. Keluar apa? Keluar untuk mencari ilmu mana yang wajib dan mana yang haram. Dalam keadaan ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, otomatis ibu-ibu nek akan mengetahui izin kali Bapak begitu izin nggih? Izin. Ketika izin di dalam bab niki Pak, tak izin tak pengajian dia niku Bapak tidak boleh untuk tidak mengizinkan atau melarang. Kalau isi pengajiannya ilmunya ilmu yang wajib, ngapunten nggih, terus kemudian laki-laki suami masih melarang, maka dalam keadaan ini perempuan boleh untuk menolak, bahasanya nopo nggih, untuk tidak mengiyakan perintah laki-laki karena bape kaitannya dengan ilmu nih. Yang tapi suami tidak memiliki, tidak bisa untuk bertanya. Ketika ibu izin untuk pengajian mempelajari ilmu yang wajib, harusnya laki-laki bapak wajib mengizinkan. Andai tidak mengizinkan dalam keadaan itu boleh tiba-tiba keluar, karena mengetahui ilmu ini hukumnya juga wajib. Sehingga pentingnya kita untuk mendidik keluarga. Terus kita mesti lagi pun masa keadaan ini, misalnya kita diberi ujian oleh Allah dengan keadaan anak yang mungkin jauh dari agama atau mungkin pasangan yang jauh dari agama, sudah kita dakwahi, sudah kita ajak, sudah kita geret supaya belajar, supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian qadarullah belum diiyakan dan qadarullah masih jauh dari hidayah. Itu pripun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah ini kali banget. Hidayah ada dua macam. Yang pertama hidayah penjelasan, menjelaskan, hidayatul bayan wal irsyad. Ini kita sakit semuanya, ngajak ayo ngaji, kajian. Tapi yang kedua kita tidak punya niki, namanya hidayah taufik. Ini kabeh itu niki. Milik siapa niki? Allah Subhanahu wa taala mutlak. Andaikan hidayah taufik dimiliki manusia, niki sudah dimiliki nabi kita supaya sang paman niku Abu Thalib masuk ke dalam Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Bayangin nggih, 40 tahun bersama Nabi, sejak umur Nabi 8 tahun sampai umur Nabi 48 tahun membersamai Nabi, tahu dengan Nabi, menyokong Nabi, membantu Nabi. Nabi berhasrat supaya masuk Islam, tidak masuk Islam toh. Meninggal tetap mengatakan atas agama nenek moyangku, yaitu adalah yang belum Islam. Terus kemudian Nabi sedih. Nah gimana Pak? Paman dan rasa bapak meninggal dalam keadaan tidak Islam. Turun firman Allah, innaka lantas di mana kamu tidak akan bisa memberi hidayah. Hidayah apa? Ini hidayah taufik ini. Ini milik Allah. Siapapun yang kamu kehendaki, yang kamu sukai, yang bisa kita miliki, kita perjuangkan. Jelaskan ini mawar, ngajak terus supaya kita sabar dalam mengajak. Maka coba kita flashback lagi kembali. Kan awal-awal Nabi dakwah ini, ketika umur 40 tahun diangkat menjadi Nabi, kan dakwah itu istilahnya dakwah siriah nih, dakwah diem-diem ke Ali bin Abi Thalib, keluarga, ke sanak famili, tidak karena demikian, diem-diem diajak bicara ngobrol tentang Islam. Berjalan selama 3 tahun. Selama
selama 3 tahun ini yang masuk Islam juga hanya 40 orang. 3 tahun loh Bang. Yang masuk Islam itu 40. Itu saya dakwah sendiri. Nabi loh deh. Yang jelas sebenarnya, yang penuh dengan hikmahnya, itu pun beliau berdakwah selama 3 tahun yang bersyahadat hanya 40 orang. Menunjukkan apa? Betul-betul hidayah tauhid ini di tangan kita Allah Subhanahu wa taala. Kita pun ngajak sabar, doakan, ngajak sabar, doakan pun ngoten. Dia ini pasrah. Terkadang kita dalam mengajar itu terlalu berhasrat terus memaksakan kehendak orang lain. Nah, ketika memaksakan kehendak orang lain akhirnya malah ribut itu. Malah debat, malah tidak baik. Sehingga di dalam bab pendidikan ini kita amati, mendidik, mengajar, menyabari plus mendoakan. Ini adalah kewajiban kita. Yang keempat, kewajiban yang keempat adalah melindungi. Jadi ibu-ibu wanita ini harus merasa terlindungi dengan adanya kita. Nomor dari Allah mengatakan di surat An-Nisa ayat 34 yang Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu menjadi qawwam, pemimpin. Wanita harus merasa aman, wanita harus merasa terlindungi dengan adanya kita. Ini kewajiban kita. Maka memang kita ditakdir untuk memimpin. Perempuan merasa aman. Bahkan syariat sampai di riwayat Abu Dawud, hadisnya Sa'id bin Zaid itu sampai menyebutkan andaikan kalau seandainya seseorang itu meninggal karena membela harta dan keluarganya, dia meninggal dalam keadaan syahid. Awalnya pakai hadisnya gitu. Seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, inna fulanan akhadha mali. Baik Rasulullah, ada itu fulan yang meminta paksa hartaku. Telepon Pak, hari ini boleh. Lalu tinggi, jangan kamu kasih. Kamu dipaksa. Terus kalau dia melawan, ya Rasulullah, inqatalan, dia melawan, pengen membunuhku. Telepon, ya lawan. Nah dia melawan. Inqutil itu, kalau saya terbunuh, anta syahid. Kamu meninggal dalam keadaan syahid, pahalamu besar. Kalau dia meninggal, dia masuk dalam neraka. Terus beliau mengatakan, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Dia yang meninggal karena membela hartanya, dia meninggal dalam keadaan syahid. Ketika dirampok di bulu, aku dijabret, aku dibegal ini, pengen diminta terus dilawan, terus kok orang meninggal, itu dapat pahala, namanya pahala syahid. Enten Islam ini orang yang meninggal dalam keadaan syahid ini meninggal dalam keadaan puncak yang paling sempurna. Saking sempurnanya Nabi kita Muhammad mendambakan meninggal dalam keadaan syahid. Rasulullah ini mendambakan meninggal dalam keadaan syahid. Awalnya pun syahid ini puncak tertingginya adalah mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, melawan musuh Allah riyen niku, terus kok meninggal, itulah yang meninggal dalam keadaan syahid. Nabi sampai mengatakan, saya mendambakan, saya itu berperang terus meninggal syahid, tinjukan lagi, perang lagi, meninggal lagi syahid, sampai 3 kali. Dan itu dijagai sama Allah. Nabi kita meninggal gara-gara perang betul? Enggak, tapi beliau sakitnya gara-gara peperangan. Kan Rasulullah itu kan sakitnya gara-gara racun nih. Racun yang diracuni oleh seorang perempuan Yahudi ketika perang Khaibar. Jadi racun itu gara-gara peperangan. Tapi kemudian Allah menahan racun itu, kemudian biar selesai tugas beliau. Pas tahun ke-10 Allah mengiyakan racun biar berfungsi di tubuh Nabi sakit. Maka beliau mengatakan, saya sekarang wahai Aisyah itu masih merasakan racun yang ada itu di langit-langit gigi saya. Maka beliau meninggal gara-gara racun di peperangan, sehingga Rasulullah mengatakan Rasulullah pun meninggal dalam keadaan syahid. Ini syahid yang dalam keadaan perang, Pak. Yang dalam keadaan perang, kalau dia meninggal dalam keadaan syahid ini hukumnya khusus beda.
tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan. Gimana normal itu dikubur gimana? Sahabat itu ketika meninggal dalam keadaan perang gimana? Tidak diganti pakaiannya, tidak dimandikan, bahkan tidak disolatkan karena dia sudah tinggi pahalanya. Sholatkan doa untuk mayit gitu. Dia sudah tinggi pahalanya, nggak disolatkan. Tapi ada mereka-mereka yang meninggal dalam keadaan syahid di dunia, dihukuminya tetap sama seperti meninggal lain, tapi pahalanya besar. Contoh, yaitu adalah seseorang yang meninggal ketika tenggelam, al-ghoriqu syahid. Nah, antara orang tenggelam itu terus meninggal, insya Allah dapat pahala syahid. Terus kemudian al-mahzun, yaitu adalah yang kena nomor itu gempa timbunan itu loh, saudara kita sudah diparaskan itu, terus waktu itu kena runtuhan bangunan itu, terus kemudian terpendam, itu dapat pahala syahid. Terus kemudian ada perempuan yang meninggal gara-gara nifas lahiran itu loh, masya Allah. Terus kemudian meninggal karena menyelamatkan anaknya. Meninggal itu dapat pahala syahid luar biasa nih. Dan juga orang yang al-mabtun, mabtun itu yang dia meninggal gara-gara sakit perut. Jadi itu luar biasa itu pahala itu. Nah, jangan naik mulus gak langsung tadi. Ya ini mungkin maksud Nabi mungkin nggak mau liver mungkin. Liver kan makanya ini apa? Besar itu sakit ngoten nggih. Mabtun, orang yang meninggal karena sakit di perutnya, meninggal dalam keadaan syahid. Begitu juga tenggelam, kemudian dia mahdun, kemudian lahiran perut, dan juga yang kena taun, wabah, corona ini kok. Nah itu insya Allah yang meninggal karena wabah itu meninggal dalam keadaan syahid. Begitu juga orang yang meninggal karena membela, satu, harta, dua, keluarga. Dia membela keluarganya, istrinya misalnya dinodai, terus dia membela itu sampai meninggal. Kata Nabi, dia mendapatkan pahala syahid. Tapi Pak, 1, 2, 3, 4, 5 ini semuanya, kalau dulu kita bahas dalam bab jenazah ini sisanya tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan, cuma pahalanya besar ini. Hanya mereka saja yang meninggal dalam keadaan perang tidak tiga itu, dan pahalanya memiliki pahala syahid. Niki masuk bab melindungi, bahwasanya melindungi keluarga sangat besar anjurannya di Islam, karena kewajiban. Kok sampai meninggal itu memiliki pahala syahid. Yang terakhir, ini kewajiban yang terakhir itu adalah kewajiban biologis. Kewajiban biologis bagi laki-laki tetap wajib untuk mendatangi istrinya secara biologis, secara hukum fikih, yaitu adalah minimal di 3 bulan sekali. 3 bulan sekali secara hukum nih. Jadi seorang perempuan berhak mendapatkan kebutuhan biologis itu batas mentoknya adalah 3 bulan sekali. Kenapa 3 bulan Pak? 3 bulan ini adalah batas, kalau dalam fikih disebut sebagai ilah. Ilah ini adalah dalam proses mendidik istri-istri. Nabi SAW pernah suatu ketika istri beliau sebagian itu ngapunten meminta harta dunia yang lebih. Sebagian tidak semuanya. Ada yang mengatakan terjadinya karena sebagian membeberkan rahasia Nabi. Terus kemudian Nabi ingin didik mereka dan bersumpah untuk tidak datangi mereka di kasur selama 1 bulan. Itu disebut sebagai ilah.
bersumpah untuk tidak mendatangi, dan batas maksimalnya adalah 3 bulan. Ketika sudah 3 bulan kok belum didatangi, maka hakim wajib memanggil suami istri. Wahai suami, pengenmu bagaimana? Kalau kamu pengen ceraikan, ceraikan sekarang. Jangan digantung. Kalau tidak, datangi istrimu, karena itu adalah kewajibanmu. Hak biologis istri 3 bulan sekali. Maka ingin itu lagi, itu suami wajib izin ke istri jikalau dia itu ingin berdagang. Kan dagang begini belum ratusan ini. Ketika dulu ingin berdagang, sekian Madinah misalnya teng Yaman, ini akan berbulan-bulan sampai nomor itu setahun-tahunan gitu. Tidak ada HP tau gitu, tidak ada surat kabar bagaimana, dan dia akan melewati 3 bulan. Pokoknya kalau dia melewati 3 bulan, dia harus izin karena dia memiliki kewajiban biologis terhadap istrinya. Maka dulu itu sampai ada cerita seorang ulama Pak, namanya Abdurrahman. Namanya adalah Abdurrahman bin Al-Qasim, seorang ulama dari Mesir ini. Seorang ulama dari negeri Mesir, muridnya imam yang sangat terkenal namanya Imam Malik. Abdurrahman bin Qasim ini ketika itu baru menikah. Terus kemudian di umur dia yang baru menikah itu kebetulan ada kafilah yang ingin datang ke Imam Malik di Madinah. Mesir Madinah berarti melewati beberapa negeri ini tapi. Dan dia tahu kalau seandainya dia itu ke Madinah menimba ilmu ke Imam Malik, pulangnya wallahu ta'ala a'lam, bisa pulang bisa tidak. Hari ini cuma menimba ilmu nggak ada jenjang batasan gitu. Entah 10 tahun, entah 30, entah 40, entah nggak pulang. Maka Abdurrahman tahu hukumnya. Dia datang istrinya, wahai istriku, saya itu pengen menimba ilmu ke Imam Malik. Saya tidak tahu kapan pulang, dan saya akan menceraikanmu. Kenapa kau menceraikan? Karena dia tidak akan nafkahi, nakah deh, tidak ada otomatis, dan dia biologis juga tidak ada. Maka itu perkara di kamu. Kalau kamu mau menggugurkan hakmu, tidak saya nafkahi secara harta dan secara batin, maka silakan. Kebetulan istrinya solehah, masya Allah. Wahai suamiku, pergilah kamu, tidak apa-apa, sana mencari ilmu, saya akan sabar tidak kamu nafkahi. Itu ya ini bapak, itu ini. Ya ini. Akhirnya betul, nah kebetulan kodoro, ketika ditinggal ini sang istri ternyata dalam keadaan hamil, dan dia pergi kafilah. Berlalu itu tidak balik-balik sampai 20 tahun. Berarti sekian bulan setelahnya anaknya lahir, sampai 20 tahun ke depan ditakdir ternyata ada kafilah yang berangkat dari Mesir ke Mekah untuk haji. Sang istri sama sang anak ikut kafilah itu dengan tujuan sang anak pengen melihat dari bapakku sing piye to mukanya. Nah, kemudian datanglah ke Madinah mencari orang mana Abdurrahman bin Al-Qasim. Abdurrahman ini ketika itu selama 20 tahun di Madinah sudah menduduki kursi mengajar di Masjid Nabawi. Sudah jadi seorang ulama di sana. Pas datang seseorang menanyakan mana Abdurrahman bin Qasim, dia melihat, kok mirip aku? Siapa? Ternyata saya Abdurrahman. Si anak bilang, Abdurrahman, wahai bapak, saya anakmu yang kamu tinggal 20 tahun lalu ketika kamu pertama menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwasannya dahulu kalau pengen pergi lama lebih dari 3 bulan itu wajib izin. Sana gini, misalnya ngampun gitu. Enten saya ngajeng apa itu Korea misalnya itu loh. TKI itu kan akan bertahun-tahun Pak gitu. Itu wajib laki-laki untuk izin istri karena kaitannya dengan hak biologi. Nah, anak-anak insya Allah setelahnya lancar, insya Allah nih. Tapi masalahnya ini, kalau istri yang menggugurkan ya silakan, tidak apa-apa. Nah, kalau tidak nanti bisa
rundingkan. Baik, ini adalah 5, 1, 2, 3, 4, 5 kewajiban suami atau disebut sebagai hak istri. Sekarang kita melanjutkan ke kewajiban istri atau hak suami. Satu, yang paling penting dan paling utama kewajiban istri adalah nomor taat terhadap suami, taat di dalam perkara yang ma'ruf. Di dalam perkara yang ma'ruf artinya taat tidak dalam kemaksiatan. Sehingga Allah melanjutkan tadi di surat An-Nisa ayat 34, wanita solehah yang pertama sifatnya niku, yang pertama adalah al-qanitat, fasolihatu qanitat. Qanitat itu adalah yang taat secara mutlak kepada suaminya. Karena babnya ini bab yang sangat sangat agung bab taat ini terhadap suami. Kita laki-laki diwajibkan untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarga, maka kemudian syariat memerintahkan perempuan untuk taat di dalam bab-bab yang ma'ruf. Sehingga betul dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus timbul pertanyaan, ingat biasanya ini marah timbul. Mana yang dikedepankan bagi seorang wanita, taat ke orang tuanya atau taat ke suaminya? Orang tua atau suami harus paham semua. Kita yang sebagai anak harus paham, kita yang sebagai orang tua ataupun mertua juga harus paham. Ketika seorang perempuan ini sudah dikatakan kepadanya ketika akan qabil tu nikah bla 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 niku ijab kabul niku, maka taatnya yang sebelumnya ke orang tua langsung pindah ke kaki suaminya. Seorang perempuan taatnya ke orang tuanya di bawah taatnya ke suaminya. Taat suami nomor 1. Makanya kita Pak sebagai orang tua, kalau kita punya anak perempuan juga harus paham dan kita harus mendukung, tidak malah ngompori. Salah ujung dan bayono, ampun malah ribut mungkin. Justru kita memahamkan iya itu taati suamimu, taat untuk dia lebih utama daripada ke bapak, daripada ke ibu. Perempuan taat pertamanya adalah ke suaminya ketika sudah menikah, baru kemudian ke orang tua. Tapi ini bab yang lain. Suami yang baik akan memfasilitasi perempuan biar taat ke orang tuanya. Maksudnya, suami yang baik akan tetap memfasilitasi perempuan agar tetap bisa berbakti taat ke orang tuanya alias mertua dia, tidak juga kemudian membalas. Tapi kita, ibu juga harus paham nih ibu, kita ini laki-laki itu kapanpun tetap wajib taat ke orang tua sampai kiamat. Kita laki-laki ini ketika sudah jadi suami, taat nomor 1 itu adalah ke orang tua di dunia ini, kepada manusia ini. Maka kita masih mengiyakan perkataan bapak, masih wajib mengiyakan perkataan bapak di perkara-perkara yang mubah. Pembahasan lainnya, maka istri yang baik juga yang membantu suaminya agar tetap terus taat ke orang tuanya, tidak malah membatasi. Kan biasanya ngotot nih. Bapak maksudnya adalah suami, bapaknya suami terus, kamu ngeganti terus, ribut lah gitu. Akhirnya justru malah istri menjadi penghalang suami taat terhadap orang tua. Akhirnya ribut, itu belum tahu. Baik. Ini di bab ketaatan, perempuan taatnya ke suaminya, sifat wanita solehah adalah yang taat. Bagaimana itu? Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan, andaikan boleh perempuan untuk sujud kepada suami. Lau amartu ahadan an yasjuda ala ahadin. Andaikan sujud itu boleh disyariat ini, apa boleh sujud ke manusia ini? Boleh nangsal Pak. Tidak boleh sujud ke manusia. Sujud itu hanya kesendan Allah. Di syariat kita ini, di syariat kita boleh. Syariat Nabi Yusuf boleh. Syariat Nabi Yusuf boleh ketika itu datang 8 anak itu, mereka semua sujud
di Mesir niku kepada sang bapak Nabi Ishak, Yakub alaihissalam. Tapi di Nabi kita Muhammad tidak boleh seorang sujud ke orang lain. Andaikan pun boleh, yang saya suruh sujud adalah perempuan sujud di hadapan suaminya, saking diwajibkannya untuk taat. Ibu-ibu harap betul-betul memahami hadis ini. Yang ketiga, bahwasannya Nabi mengabarkan perempuan ini mayoritasnya adalah penduduk ibu neraka ibu. Ketika beliau ditampakkan di mana beliau neraka, beliau mengatakan uri tunar. Saya ini ditampakkan neraka di hadapan saya. Dan ternyata kalau itu aktsara ahlihan nisa, saya melihat kok mayoritasnya perempuan. Kenapa? Karena tidak sholat, enggak. Karena tidak zakat, enggak. Karena mereka itu kufur. Sahabat tanya, apakah kufur kepada Allah? Enggak. Yakfurnal asir. Mereka itu kufur terhadap kebaikan suaminya. Mengkufuri kebaikan suaminya, tidak taat terhadap suaminya. Sampai-sampai kalau seandainya lau ahsan ila indahunya dahra, setahun maka kita berbuat baik. Salah cuma satu mawon. Salah menaruh handuk tidak di tempatnya. Berarti itu dibahas bahwa itu. Perkara satu itu dan mengatakan kamu. Nah, ini babnya yang menjadikan perempuan banyak masuk neraka. Andaikan ibadah terbaik adalah berbakti kepada orang tua, bagi anak-anak, bagi kita laki-laki, maka bagi perempuan ibadah terbaik juga berbakti. Tapi baktinya kepada suami di bab taat yang makruh ini. Maka akan berat. Nah, justru berat itu bukan ini kewajiban Bapak Ibu Allah. Justru berat itu pahalanya memang besar surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di riwayat Ahmad, keempat ini dari kewarasan ini. Di riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan, intinya perempuan lau sholat khamsaha, sholat lima waktu, hak kepada Allah. Wa ata'at zaujaha, dua, taat ke suaminya. Allah mengatakan, udkhulil jannata min ayyihin nasyita. Silakan perempuan masuk surga ke pintu manapun, pilih silakan. Nah, jadi ketika dia mau taat kepada suaminya, nah, itu nanti taatnya di bab-bab yang makruh, yang mubah. Contoh misalnya, Bu, kita kok aku boleh pindah rumah, ini bab sing mboten halal minta haram iki. Nah, pribadi kalau suami menentukan kita pindah rumah ke sana ya, istri harus mengiyakan iya, saya taat dengan keadaan demikian. Babnya seperti itu. Tapi meskipun kita harus diskusi kadang lebih baik diskusi bagaimana baiknya, kalau seperti ini bagaimana, sehingga tidak ada dosa ataupun tidak mentaati suami. Ini yang pertama. Yang kedua, mudah ini memang suami istri itu. Kalau tadi di laki-laki adalah yang kelima, maka di sini istri yang kedua, yaitu adalah tentang masalah biologis. Kenapa orang ini kelima, Bapak Ibu? Kenapa orang laki-laki kelima? Ibu-ibu niku perempuan secara sifat niku tidak, tidak digoda sebulan aman. Ini loh Pak. Bapak tidak digoda seminggu. Repot. Kebingungan, lepek-lepek obat samping Itulah kenapa memang syariat ini lebih tahu tentang yang diciptakan kitanya manusia. Kalau saya mau ke depan itu, kamu memang sisi sperma itu ada sisi sifat apinya, panasnya. Kebetulan di laki-laki ini lebih tinggi, lebih panas daripada milik perempuan. Makanya syariat mewajibkan bagi perempuan untuk tidak menolak ajakan suaminya. Karena apa? Ini Bapak Ibu kita pelajari ini, tutur kata yang baik. Ini semua harus kita landasi karena Allah. Ini untuk menjadikan semua kewajiban kita tidak menjadi tertekan, tapi niatnya niat ibadah.
Kenapa kita nyari nafkah? Karena Allah yang perintahkan, wajib menafkahi. Kenapa kok kita melindungi? Allah yang menciptakan. Kenapa kita harus mendidik, ngajak? Karena Allah yang perintahkan. Tutur kayak Allah yang perintahkan. Ibu pun demikian. Kenapa kok saya harus melayani suami saya? Bukan kenapa? Karena seperti ini. Karena Allah. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Rasulullah SAW itu mengatakan dalam sebuah hadis di riwayat Bukhari, hadis Abu Sa'id, andaikan toh ada seorang laki-laki mengajak istrinya di atas kasur, fa'abat, kalimat Nabi, kemudian dia ini enggan, sudah enggan, suaminya marah. Suaminya marah padahal suami kerja di kantor gitu Pak. Di kantor itu berdandan buat niku. Berdandan gitu. Terus kemudian pun ngempet ke jam 12 niku. Ketika malam, ayo Bu, ngosek Pak sesuk wae. Terus ngempet ke jam 12 sesuk wae. Maka itu ketika suami marah, marahnya suami ini juga menggiring marahnya malaikat. Maka malaikat akan melaknat perempuan ini sampai suaminya ridho. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad itu menyamakan marahnya suami dengan marahnya malaikat. Ini ibu dari suami ini. Sehingga ketika nanti melayani bukan karena kebutuhan, bukan karena mau mengatakan gitu. Tidak mau. Apa? Kok karena teman misalnya gitu. Atau apapun itu dengan bahasa biologis masing-masing. Tidak. Ianya itu karena Allah, melayaninya karena perintah Allah, karena perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini kebutuhan biologis bagi laki-laki memang harus tinggi. Maka wajar ibu intervensi Allah ketika bapak ini pun jalur terus ibu, ini wajar, bukan apa-apa, wajar memang seperti itu. Nah, sehingga memang diperintahkan untuk dilayani. Cuma nih bapak ini harus tahu keadaan Pak gitu. Sudah tahu nopo misalnya repot sama nopo, ayo bisa lagi orang nopo dosa lho. Iku ampun. Kalau diskusi kan lebih enak gitu. Kalau kemudian saling membicarakan kebutuhan lebih tahu. Ini yang kedua yaitu adalah di kebutuhan biologi. Terletak di nomor 2. Yang ketiga sama. Jika syariat memerintahkan suami tutur kata yang baik, maka di istri pun demikian, yaitu adalah tutur yang baik dari si istri. Kedua belah pihak apa nih? Kalau seandainya tutur katanya baik, saling mau memaafkan itulah dari penak ini. Dan memang ditakdir ibu ini, apa ini? Memang syariat ini meninggikan laki-laki dari perempuan, apa ini? Tapi kemudian meminta syariat ini kalau seandainya kita itu salah, itu perempuan diminta untuk meminta maaf ke suami. Pertanyaan itu, minta maaf ke suami gampang nopo angel Bu? Yakin nih, jadi kita semua sepakat kan nih, kita ini Bu laki-laki Bu, dan jangan ngomong Pak, kalau ngapura Bu, wah aku yang salah, betul nggak? Justru kita mengatakan enggak ada, kita yang salah. Itu yang jenengan turun minta maaf. Tapi lah kita maaf Rono yowes aku jadi ngapura. Akhirnya masuk. Kita kenapa laki-laki ini berat untuk meminta maaf? Karena memang syariat tahu laki-laki ini punya jiwa pemimpin yang tinggi, gengsi yang tinggi, punya harga diri yang tinggi. Dengan ada laki-laki ini, anak kecil laki-laki ini, ketika anak kecil ini ada anak kecil laki-laki perempuan, yang laki-laki ini kita kasih makan dengan kita lempar Pak, ya makan apa? Apa dia makan Pak? Enggak mau. Harga dirinya apa? Jatuh, mau sisa mau. Tapi yang perempuan nih, mau satu, mau sifat laki-laki perempuan berbeda dan Allah tahu itu semua. Nah, maka diperintahkan tutur kata yang baik, mudah untuk saling memberi maaf. Kemudian yang keempat, babnya adalah wajib untuk yang namanya izin. Tadi kita sudah bahas di sini. Sampai
Ini sekaligus mengingatkan ini. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha itu beliau punya puasa yang belum dibayar Ramadan ini. Beliau bisa membayarnya baru ketika Sya'ban. Sya'ban itu berarti kapan ini? Sebulan sebelum Ramadan persis. Artinya selama 11 bulan itu sibuk melayani Rasulullah SAW. Babnya adalah izin ini perempuan sampai kalau pengen jenengan itu puasa sunnah tidak boleh puasa sunnah kecuali taran riyen ting bapak. Pak, jadi tak puasa iki. Bapak ibu kan saya ada kebutuhan, maka istri pun tidak boleh puasa. Dengan ada siap silakan izin dulu ke bapak. Aisyah niki bahkan puasa wajibnya digugurkan, artinya nanti dulu. Karena memang Rasulullah punya banyak kebutuhan yang harus dilayani Shallallahu Alaihi Wasallam. Segera gunakan duit yang masih punya utang puasa segera dibayar. Ini pun Rajab, pinjam pun Syaban. Silakan dilonggarkan dibayar, jangan lupa utang ini. Karena itu Gusti Allah masalah itu. Baik, ini wajib untuk diizini di berbagai hal yang sifatnya mubah ibadah, wajib izin ke suami. Keluar rumah ketika itu betul-betul jauh, ampun boten izin nomor satu kita nomor ini. WA Pak, kalau ngebar nopo-nopo ini adab dan itu adalah kewajiban. Karena suami kalau tidak diizini, ampun nggih, kamu seperti ini. Quran mensifati orang perempuan ini ketika taatnya tidak ada, izinnya niki tidak pernah dan tidak ada, tidak pernah mau sama sekali melayani secara biologis. Niki Quran mensifati perempuan ini dengan perempuan yang nusyuz. Namanya ini nusyuz niki adalah lawan dari solehah yang mengangkat ketaatan alias dia yang naik bahasa kasar membangkang ke suaminya. Ini kan hukumnya ini. Bapak ibu, yang seperti ini tanggung jawab juga kembali Pak ke suami. Yang tanggung jawab kita untuk berdidik tinggi, Bapak ibu berdidik tinggi. Wanita yang seperti ini, kita laki-laki nanti wajib untuk menasehati. Allah mengatakan fa'iduhunna. Nasihati. Bu, nanti lagi bukan marah, bukan asal, bukan saya, bla. Maka lagi hidup itu loh hidup jadi nanti. Kemudian ketika dinasihati belum mempan, tidak bisa, tetap tidak taat, tetap tidak. Maka cara yang kedua, kemudian saya mengatakan silakan didiamkan, namanya dihajar, didiamkan. Nah ibu Pak, yang didiamkan biasanya belum Pak. Tambah menang, gimana tambah menang, sebetulnya kalau saling diam-diamkan. Makanya ibu-ibu kalau didiamkan sama suami tidak berbicara mungkin ada salah di jenengan. Mang pekan ibu Pak, kurang salah atau Pak? Yang salah ngapura Pak ini. Nah, bapak tadi kan, betul saya yang salah, kan seperti itu. Maka salahnya didiamkan. Terutama didiamkan untuk tidak didatangi di atas kasur. Maka kita pun laki-laki juga pendidik ini Pak, pendidikan ini ke istri maka harus tahan juga, yaitu selama maksimal 3 bulan. Ketika didiamkan tambah diam, nah ini baru yang ketiga. Nasihati dulu baik-baik, didiamkan baru yang ketiga. Boleh untuk dipukul. Ini modal langsung bluk. Tidak. Dipukulnya pun pukulan yang tidak melukai. Haram secara mutlak pukul sing wajah. Ini buatan para syariat Islam. Kita didik istri, kita didik anak ini nakal, maka itu dipukul tapi pukul yang tidak membekas. Amun diwantah ning mulut hati dua.
Bahaya itu, tidak boleh haram. Kata Nabi, itu bukan orang terbaik kalian. Sinten orang atau laki-laki yang ringan tangan selalu memukuli istrinya. Itu bukan sifat Nabi. Nabi itu hidup selama hidupnya tidak pernah sekalipun mukul budaknya, tidak pernah sekalipun mukul istrinya. Tapi kalau sudah nasihatnya tidak mempan, didiamkan juga tidak mempan, terus dipukul. Pas dipukul ternyata lali, nek bojone pinter taekwondo ya, satu ngambil itu. Ternyata bisa balas apa biasa. Maka baru ketika itu dipanggil dua belah pihak, antara orang tua sana, orang tua diskusikan ini bagaimana anak kita ini. Ketika tidak mempan, baru Pak terakhir. Obat terakhir apa itu? Talak. Jadi lafal terakhir ini terucap setelah nasihat, diamkan, mukul, kemudian didatangkan kedua belah pihak, baru terakhir ditalak. Ini bagi siapa, ibu-ibu? Bagi laki-laki yang bagi perempuan yang tidak mau taat, tidak mau biologis, tidak kemudian izin ke suami. Laki-laki ibu dalam fikih kok tidak menafkahi, tidak tutur kata yang baik, tidak pendidikan, tidak dan seterusnya ini. Secara hukum perempuan boleh meminta fasakh namanya, menyelesaikan hubungan antara kedua karena suami tidak menunaikan kewajiban. Sebenarnya ini semua itu dari timbul satu pertanyaan. Ada gimana kalau seandainya perempuan disuruh kerja sama suami? Atau enggak? Niku apakah perempuan masih wajib dinafkahi? Ibu-ibu nek kerja niku Bu, uangnya milik ibu dan ibu tetap wajib dinafkahi. Penak nggih. Duitnya double dari sini. Kita berhak untuk mengiyakan istri kerja atau melarang istri kerja. Bu, jenengan nak tek yo mawon. Biar saya yang mencari nafkah, nanti saya jatah bulanan, itu kewajiban saya. Kita berhak seperti itu. Ketika kita membiarkan istri kerja, ya silakan kerja. Secara kepemilikan harta itu milik istri dan suami. Meskipun istrinya sudah kerja, suami tetap wajib menafkahi. Secara kewajiban ini, kecuali yang sepakat. Nah, kita kan menggugurkan kewajiban. Yuk sepakat duduk bareng. Saya yang ngatur rumah, yang ngasuh anak, rokok-rokok. Jenengan karena beli pabrik, silakan lanjutkan kerja. Ini kok rencana seperti itu. Tapi maaf Bu, karena saya di rumah jadi anak, saya tidak bisa menafkahi bulanan. Ibu, nggak apa-apa. Nah itu berarti perempuan menggugurkan apa nih? Haknya. Sehingga ya sudah tidak wajib, tapi dia harus mendidik anak secara baik. Itu tinggal komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Demikian. Semoga kita dimudahkan dalam menuju rumah tangga kita, sama-sama menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jadi minta doanya untuk Ibu Wartini yang sekarang masih di ICU RS Stella Maris Makassar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala kesalahan dan memberikan kesembuhan seperti sedia kala. Kami berdoa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ma'ali husnul karim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب الناس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين والحمد لله رب العالمين. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.